Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, kita akan bahas salah satu subtes dari tes kognitif KDKMP-KNMP, yaitu tes abstraksi ruang. Saya memakai model soal IST karena 5 dari 6 subtes dari tes kognitif KDKMP itu mirip dengan psikotes IST. Untuk lebih jelasnya, bisa teman-teman cek video kisi-kisi soal di channel ini. Oke, langsung saja. Teman-teman bisa baca instruksi pengerjaannya sebagai berikut. Intinya diberikan satu soal berupa kubus, dan ada 5 opsi jawaban. Teman-teman harus mencocokkan opsi jawaban mana yang memiliki pola yang sama dengan soal. Di sini teman-teman hanya bisa melihat 3 sisi kubus saja, yaitu atas, depan, dan samping kanan. Sisi kubus lainnya kita tidak tahu bentuknya bagaimana. Bisa saja bentuknya sama dengan 3 sisi yang terlihat, namun polanya berbeda. Yang pasti, teman-teman harus mencari opsi jawaban mana yang mempunyai pola serupa dengan 3 sisi yang diperlihatkan. Namun misalnya tidak ditemukan 3 sisi yang serupa, maka cukup 2 sisi saja. Namun pastikan tidak ada kontradiksi. Maksudnya bagaimana? Nanti kita bahas. Oke, langsung saja ke soal pertama. Di sini kita coba untuk memeriksa satu persatu ya. Pertama, opsi E. Opsi E memiliki sisi silang di sebelah kanan, sedangkan di soal silangnya ada di depan, yang artinya kubus ini diputar berlawanan arah jarum jam ke belakang, sehingga silang pindah ke sebelah kanan. Karena kubus diputar berlawanan arah jarum jam, maka segi 4 ini seharusnya ada di sebelah ini. Sedangkan di opsi E, justru segi 4-nya ada di sudut sini, sehingga opsi E bisa kita katakan kurang tepat. Selanjutnya opsi D memiliki segitiga yang sama dengan yang ada di soal, yaitu sama-sama di sisi kanan. Namun, sisi atas dan sisi depannya itu berbeda, sehingga opsi D bisa kita katakan tidak tepat. Selanjutnya di opsi C, segitiganya ada di depan, sedangkan di soal segitiganya ada di samping. Artinya kubus diputar ke arah depan. Karena segitiga pindah ke depan, maka segi 4 jika diputar akan pindah ke sebelah sisi ini. Sedangkan di opsi C, segi 4-nya justru ada di depan kiri. Sehingga opsi C bisa kita katakan salah. Untuk opsi B, segitiganya juga sama-sama ada di kanan, seperti opsi D. Walaupun sisi kanannya sesuai, namun sisi depan dan sisi atasnya itu berbeda. Sehingga opsi B kita bisa coret. Ini meninggalkan opsi A sebagai jawaban yang benar. Nah, apakah benar jawabannya adalah A? Berikut merupakan penyelesaiannya. Pertama, kubus kita putar ke arah depan berlawanan arah searah jarum jam, sehingga segitiganya pindah ke depan. Sama dengan yang ini. Lalu silang jika diputar searah jarum jam, maka akan pindah ke samping kiri. Sama seperti yang ini. Titik-titik menunjukkan bahwa pola gambar tidak tampak dari depan ya. Dia tertutup di samping kiri. Sementara itu segi 4 jika diputar searah jarum jam maka akan pindah ke sudut ini. Sesuai dengan yang ini. Selanjutnya kubus kita putar ke bawah searah jarum jam. Sehingga silang yang ada di sebelah kiri akan pindah ke atas. Sama seperti ini. Sedangkan segi 4 setelah diputar akan pindah ke bawah sini. Sama dengan yang ini. Dan segi 3 jika diputar akan menjadi seperti ini. Nah, gambar ini sesuai dengan opsi A. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal ini sebenarnya cukup mudah ya, karena kita hanya perlu memutar satu kali, yaitu memutar berlawanan arah jarum jam ke arah belakang. Segi 4 ini jika kita putar ke arah belakang, maka akan pindah ke sebelah sini. Sama dengan gambar ini. Sedangkan segitiga jika kita putar ke arah belakang, maka dia akan tertutup di sisi sebelah belakang, tidak terlihat di sini. Sedangkan silang jika kita putar akan sama
karena silang ini merupakan gambar yang simetris, sehingga walaupun kita putar, gambarnya akan tetap sama. Nah, sekarang sisi depan ini dari mana datangnya? Di sini kita hanya memiliki dua sisi yang sesuai dengan soal. Ini tidak masalah, asal tidak ada kontradiksi. Sisi depan yang berpola segitiga ini tidak menyalahi aturan, karena awalnya dia ada di sisi kiri kubus ini. Tidak terlihat di gambar soal. Kita tidak tahu polanya apa, alias polanya bisa apa saja. Kita boleh menggunakan penyelesaian ini asalkan tidak ada opsi lain yang memiliki tiga sisi yang sesuai. Jadi, dua sisi saja sudah cukup. Sekarang kita coba cek opsi jawaban satu persatu. Untuk opsi jawaban yang B, jika kita ingin memindahkan segi 4 ini ke sebelah sini, seperti opsi B, maka silang ini seharusnya ada di sebelah kanan kubus. Sedangkan di sini sebelah kanannya adalah segitiga. Sehingga opsi B itu jawabannya salah. Opsi C juga sama. Jika kita ingin memindahkan segi 4-nya dari sini ke arah sini, maka silangnya ada di sebelah kanan. Sesuai dengan yang ada di sini. Namun, segitiganya justru salah. Karena seharusnya segitiganya adalah seperti ini. Dengan ini berwarna hitam. Sehingga opsi C jawabannya adalah salah. Lalu opsi D juga. Silang ini sama dengan yang ada di soal, tapi sisi depan dan sisi sampingnya justru berbeda dengan yang ada di soal. Sehingga opsi D jawabannya salah. Lalu untuk opsi E, di sini silangnya ada di sebelah kanan dan segi 4 ada di sebelah atas. Untuk bisa membuat silangnya ada di sebelah kanan dan segi 4 di sebelah atas, maka kubus kita putar searah jarum jam, sehingga silangnya pindah ke samping kanan. Dan segi 4 akan pindah ke sebelah kiri ini. Lalu kubus kita putar lagi ke arah atas, sehingga segi 4 akan pindah ke sisi ini. Nah, berbeda dengan yang E, segi 4 ada di sudut sebelah kanan belakang. Sehingga E jawabannya adalah salah. Berarti jawaban A sudah benar ya. Oke, lanjut. Untuk soal ini, silakan teman-teman kerjakan dulu selama 10 detik. Teman-teman bisa pause videonya. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah D ya. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kubus diputar berlawanan arah jarum jam ke arah atas, sehingga silang ini pindah ke atas. Jadi seperti ini. Lalu bulatan 2 ini, lingkaran 2 ini akan berpindah ke sisi sebelah kiri. Jadi seperti ini. Nah, garis-garis menandakan tidak kelihatan ya dari depan. Lalu karena diputar berlawanan arah jarum jam, maka segitiga ini berubah menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kubus diputar lagi berlawanan arah jarum jam ke arah belakang. Sehingga segitiga ini pindah ke arah kanan. Jadi seperti ini. Lalu lingkaran 2 ini berpindah dari samping kiri ke depan. Jadilah 2 ini. Lalu silang itu tetap karena dia simetri. Nah, berdasarkan gambar ini jawabannya adalah D. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Silahkan dikerjakan selama 10 detik.
Oke, untuk soal ini jawabannya adalah E. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kubus diputar searah jarum jam ke arah depan, sehingga titik 2 ini berpindah dari samping kanan ke arah depan. Gambarnya adalah seperti ini. Lalu segi 4, karena berputar searah jarum jam, maka pindah ke arah belakang di sini, sesuai dengan gambar yang ini. Sedangkan silang tetap, karena dia simetri. Selanjutnya, kubus diputar searah jarum jam ke arah bawah, sehingga silang ini pindah ke sisi kanan. Jadinya seperti ini. Lalu segi 4 yang ada di sebelah kiri pindah ke atas. Sama persis seperti ini. Sedangkan lingkaran 2 ini karena diputar, maka berpindah tempat menjadi seperti ini. Sesuai dengan gambar yang ada di sini. Jawabannya adalah E. Soal berikutnya silakan dikerjakan 10 detik. Oke, soal ini jawabannya adalah C. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kubus diputar ke arah belakang, sehingga segi 4 berpindah dari sini ke sebelah sini. Sama seperti ini. Lalu silang, karena diputar ke belakang, maka pindah ke arah belakang. Sama seperti ini. Ini titik-titik karena ada di belakang ya. Lalu segitiga, setelah diputar ke belakang, jadinya menjadi seperti ini. Kemudian kubus diputar ke arah depan, searah jarum jam, sehingga segitiga yang ada di sini pindah ke depan, jadi seperti ini. Lalu silang yang ada di belakang, karena diputar ke depan, maka dia pindah ke arah samping kanan, persis seperti ini. Lalu kotak setelah diputar, pindah sisinya ke ujung kiri, seperti ini. Nah, gambar ini sama dengan gambar yang ada di opsi C. Soal selanjutnya, silakan dikerjakan. Oke, sebelum menjawab soal tadi, bagi teman-teman yang butuh materi untuk belajar tes kognitif dan manajemen bidang KDKMP, bisa cek link yang ada di deskripsi video atau hubungi nomor WA yang ada di kolom komen. Nanti teman-teman akan mendapatkan ini semua. Teman-teman juga bisa mengerjakan psikotes IST, ada 2 paket soal. Lalu juga ada bonus berupa e-book psikotes gambar yang lengkap. Lalu e-book psikotes kerja. Lalu ada pedoman seleksi KDKMP. Dan ini ada tambahan berupa link latihan online gratis. Lalu ada link Google Drive juga yang bisa teman-teman akses, berisi bank soal psikotes dan tes CPNS. Sekali lagi teman-teman bisa beli di link yang ada di deskripsi video ya. Oke, lanjut. Soal ini jawabannya adalah C. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kubus diputar ke arah depan, sehingga segitiga ini pindah ke depan. Jadi seperti ini. Lalu silang karena diputar ke depan, maka pindah ke arah bawah, yaitu yang ini. Kemudian segi 4 karena diputar, pindah sisinya ke sebelah sini, sesuai dengan yang ini. Kemudian kubus diputar lagi berlawanan arah jarum jam ke arah samping, sehingga segi 4 ini pindah dari sini ke sini, sesuai dengan yang ini. Lalu silang yang ada di bawah karena diputar pindah ke samping.
Dan segitiga setelah diputar juga bentuknya berubah menjadi seperti ini. Nah, gambar ini sesuai dengan opsi C. Lanjut soal berikutnya, silakan dikerjakan. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah D. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kubus diputar ke arah depan searah jarum jam, sehingga titik 2 ini berpindah dari kanan ke depan jadi seperti ini. Sesuai dengan gambar yang ini. Lalu silang berpindah ke arah kanan, sesuai dengan gambar ini. Dan segitiga setelah diputar berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian kubus diputar lagi searah jarum jam ke arah bawah, sehingga segitiga pindah ke sisi kanan, jadi seperti ini, sesuai dengan gambar ini. Nah, silang setelah diputar ke arah atas, maka pindah ke atas, jadi seperti ini. Dan titik 2 berpindah jadi atas ke bawah, sesuai dengan gambar yang ada di sini. Jawabannya D. Oke, sekali lagi silakan dikerjakan terlebih dahulu. Untuk soal ini jawabannya adalah E. Penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kubus diputar berlawanan arah jarum jam ke belakang, sehingga silang ini berpindah dari depan ke arah samping kanan, sesuai dengan gambar yang ini. Lalu segi 4 karena diputar ke arah belakang, maka pindah ke arah belakang, sesuai dengan yang ini. Dan titik 2 atau lingkaran 2 ini karena diputar, dia pindah ruas. Jadi seperti ini. Kemudian kubus diputar lagi ke arah depan, sehingga segitiga ini pindah ke depan, sesuai dengan gambar yang ini. Lalu silang tetap tidak berubah karena dia simetris. Lalu segi 4 karena diputar ke depan, maka dia pindah ke atas, sesuai dengan gambar yang ini. Nah, gambar ini sesuai dengan opsi E. Oke, lanjut soal berikutnya, silakan dikerjakan. Untuk soal ini jawabannya adalah A. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kubus diputar berlawanan arah jarum jam, sehingga segi 4 pindah dari depan ke arah kanan, sama dengan gambar yang ini. Lalu silang setelah diputar pindah ke belakang, sesuai dengan gambar ini. Dan segi 3 setelah diputar, arahnya berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian kubus ini diputar lagi ke arah depan, sehingga silang yang ada di belakang pindah ke depan, ke atas, sesuai dengan gambar yang ini. Dan segi 4 karena diputar ke depan, maka pindah ke sisi sebelah sini, sesuai dengan gambar ini. Nah, segitiga setelah diputar ke depan tentu akan pindah ke sisi depan, menjadi gambar seperti ini. Nah, gambar ini sesuai dengan opsi A. Lanjut ke soal berikutnya. Silakan dikerjakan. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah E. Penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, lingkaran 2 ini diputar ke arah depan, sehingga lingkarannya ada di sini, sesuai dengan gambar ini. Lalu silang itu tetap karena dia simetri.
Lalu dari mana datangnya segi 4 ini? Nah, segi 4 ini ada di belakang tadi, di sebelah sini. Nah, kita tidak tahu, tidak kelihatan dia. Setelah diputar baru dia kelihatan. Nah, ini bisa apa saja. Tapi di sini karena kebetulan sisi depan dan sisi samping sesuai dengan opsi E, maka kita bisa menganggap bahwa sisi atasnya adalah segi 4. Seperti yang dibilang di awal tadi, cukup 2 saja sisi yang sesuai apabila tidak ada opsi lain yang sesuai 3 sisinya. Berarti jawaban soal ini adalah E. Lanjut soal berikutnya, silahkan dikerjakan. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah D. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kubus diputar searah jarum jam ke arah depan, sehingga titik 2 ini pindah ke depan, sesuai dengan gambar yang ini. Nah, segitiga karena diputar, dia pindah ke arah kiri, yaitu yang ini. Ini setelah diputar, segi 4-nya pindah sisi ke sudut ini. Lalu kita putar lagi searah jarum jam. Segi 4 ini jika diputar searah jarum jam, maka akan pindah ke sini, sesuai dengan yang ini ya. Lalu lingkaran 2 ini jika diputar sekali, maka dia akan pindah ruas ke sini dan ini ke sini, sesuai dengan yang ini. Lalu segitiga jika diputar maka akan pindah ke atas, sesuai dengan yang ini. Nah, gambar kubus ini diputar lagi sekali, sehingga segitiga yang ada di atas pindah ke sisi samping kanan, yaitu sesuai dengan gambar yang ini. Dan bulat 2 ini karena diputar sekali lagi, maka dia pindah ruas lagi ke posisi semula, sesuai dengan yang ini. Nah, sisi atas ini kita tidak tahu sebelumnya, karena di soal sisi atas ini awalnya ada di sebelah bawah. Namun kita sudah cukup dengan 2 sisi yang sesuai dengan ada di soal, yaitu opsi D. Yang atas ini karena awalnya tertutup di soal, jadi kita bisa mengisi sembarang saja. Oke, berarti jawabannya adalah D ya. Oke, cukup untuk video kali ini. Sekali lagi silakan bagi teman-teman yang ingin bank soal atau materi pelajaran untuk seleksi KDKMP, cek link yang ada di deskripsi video atau hubungi nomor di kolom komen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan pembahasan soal KDKMP selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.